Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Albab dengan NPM 113 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sosiolinguistik dan juga saya akan mencoba mengidentifikasi seperti ini. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Bidang ini mengkaji bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial, serta bagaimana status sosial dan budaya dapat mempengaruhi variasi bahasa. Sosiolinguistik mempunyai ruang lingkup. Ruang lingkup sosiolinguistik mencakup beberapa kajian seperti 1. Variasi bahasa. Variasi bahasa ada dialek, yaitu variasi bahasa berdasarkan wilayah. Sosiolog, variasi bahasa berdasarkan kelas sosial. Ideolog, variasi bahasa berdasarkan ciri khas individu. Dan yang terakhir, ragam bahasa, yaitu variasi bahasa seperti resmi, santai, dan lain-lain. Yang kedua ada bilingualisme dan multilingualisme. Yang ketiga ada alih kode atau kode switching. Yang keempat ada campur kode atau kode mixing. Dan yang kelima ada sikap bahasa dan perencanaan bahasa. Sosiolinguistik mempunyai beberapa tujuan, yaitu diantaranya ada untuk memahami hubungan antara bahasa dengan struktur sosial, lalu menjelaskan mengapa variasi bahasa terjadi, lalu mengkaji fungsi bahasa dalam interaksi sosial, dan untuk membantu perencanaan dan kebijakan bahasa. Sekarang saya ingin membahas ruang lingkup sosiolinguistik mengenai kajian alih kode atau kode switching dan campur kode atau kode mixing. Yang pertama ada alih kode atau kode switching. Alih kode adalah peristiwa peralihan dari suatu bahasa atau ragam bahasa ke bahasa atau ragam bahasa lain dalam suatu situasi komunikasi. Dalam kajian sosiolinguistik, alih kode sering terjadi pada masyarakat yang menguasai lebih dari satu bahasa. Dan ini biasa disebut dengan bilingual atau multilingual. Peralihan ini biasanya terjadi karena adanya perubahan satu konteks, topik, lawan tutur, dan situasi komunikasi. Alih kode mempunyai beberapa ciri, yaitu terjadi perpindahan bahasa secara jelas, biasanya terjadi antar kalimat atau antar ujaran, dan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti siapa lawan bicaranya, situasi formal atau non-formalnya, dan lain-lain. Kode switching juga mempunyai beberapa jenis, yaitu yang pertama ada alih kode internal, yaitu peralihan antar bahasa atau ragam bahasa dalam satu bahasa nasional. Contohnya ada, jangan khawatir dengan hasilnya, anu penting mah geus usaha. Contoh tadi merupakan peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Nah, contoh yang lainnya yaitu besok kita kumpul di rumah Rina, ojo lali teko ya. Contoh itu peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Yang kedua ada alih kode eksternal, yaitu peralihan dari bahasa nasional ke bahasa asing atau sebaliknya. Contohnya ada, kita harus tetap berusaha sampai berhasil. Nothing is impossible if we try. Contoh yang tadi itu peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Contoh lainnya ada, thank you so much, aku sangat menghargainya. Nah, contoh itu peralihan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Alih kode mempunyai beberapa faktor, yaitu ada penutur dan lawan tutur, karena untuk menyesuaikan dengan siapa orang itu berbicara. Lalu perubahan situasi, misalnya dari formal ke formal ataupun sebaliknya. Lalu topik pembicaraan, dan terakhir tujuan tertentu, misalnya ingin menegaskan, menunjukkan identitas dan bergaya, atau
terlihat keren karena berbicara menggunakan banyak bahasa. Alih kode juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk menunjukkan identitas sosial, menciptakan kedekatan atau jarak sosial, menegaskan makna tertentu, dan menyesuaikan dengan konteks komunikasinya. Nah, selanjutnya ada campur kode atau kode mixing. Campur kode adalah peristiwa penyisipan unsur-unsur bahasa lain, seperti kata, frasa, atau klase pendek ke dalam satu bahasa utama yang sedang digunakan, tanpa adanya perpindahan ke bahasa lain secara penuh. Campur kode biasanya terjadi dalam masyarakat bilingual atau multilingual dan sering muncul dalam percakapan santai atau informal. Campur kode mempunyai beberapa ciri, yaitu bahasa utama tetap dominan, unsur bahasa lain hanya berupa sisipan, dan umumnya terjadi di dalam satu kalimat secara spontan atau mengalir begitu saja. Campur kode memiliki beberapa jenis, yaitu satu, campur kode ke dalam atau inner code mixing, yaitu penyisipan unsur bahasa daerah ke dalam bahasa nasional. Contohnya ada, dia bilang nanti datang dewe. Nah, dewe itu penyisipan kata dalam bahasa Jawa yang artinya sendiri. Nah, contoh lainnya itu ada, dia itu orangnya sombong pisan. Nah, pisan itu sisipan kata dari bahasa Sunda yang artinya banget. Lalu yang kedua ada campur kode keluar atau outer code mixing, yaitu penyisipan unsur bahasa asing ke dalam bahasa nasional. Contohnya ada, dia punya banyak experience di bidang itu. Nah, experience itu merupakan kata sisipan dari bahasa Inggris yang artinya pengalaman. Lalu ada contoh lainnya, yaitu kita harus selalu punya sikap husnuzon kepada orang lain. Kata husnuzon merupakan sisipan dari bahasa Arab yang artinya berbaik sangka. Campur kode mempunyai beberapa faktor, yaitu biasanya dari kebiasaan si penuturnya, pengaruh dari lingkungan sosialnya, kurangnya padanan kata dalam bahasa utama, gaya komunikasi seperti tren atau modernitas, serta menunjukkan identitas kelompok. Campur kode juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk memperjelas makna, menunjukkan kedekatan sosial, memberikan kesan modern atau berpendidikan, serta menegaskan istilah tertentu yang lebih populer dalam bahasa lain. Nah, tadi saya sudah memaparkan penjelasan mengenai alih kode atau kode switching dan campur kode atau kode mixing. Sekarang saya ingin mencoba mengidentifikasi salah satu konten dari akun Instagram Slamjo. Orang rumah ngelihat kita. Pada kalimat tersebut, kata melihat lebih sesuai dan cocok digunakan daripada kata melihat. Padahal aslinya mah Kalimat tersebut termasuk ke dalam kode mixing karena terdapat penyisipan unsur bahasa daerah, yaitu mah, ke dalam bahasa nasional. apa itu wajar, tapi menyerah itu hina. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kode mixing karena terdapat penyisipan unsur bahasa asing, yaitu hina, ke dalam bahasa nasional. Hina berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rendah atau tercela. Akan ada masanya kita melihat bagaimana Tuhan membolak-balikan keadaan hanya untuk mengabulkan doa kita. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kode mixing karena terdapat penyisipan unsur bahasa asing, yaitu doa, ke dalam bahasa nasional. Doa berasal dari bahasa Arab yang artinya permohonan, permintaan, atau harapan. Tuma ya'tika Allahu bisa adatin. Kemudian Tuhan memberikan kita kebahagiaan. Kalimat dari penggalan video tersebut termasuk ke dalam kode switching karena terdapat pengalihan kalimat dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yumsika kullu kasrin maror, tadi kebahagiaannya membuat kita lupa segala kesulitan yang udah kita alami. Kalimat dari penggalan video tersebut termasuk ke dalam kode switching
karena terdapat pengalihan kalimat dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pikiran boleh kacau, Tapi jiwa harus selamat. lanjut. Bisa. Penggalan pada bagian akhir video tersebut termasuk ke dalam kode switching karena menunjukkan perubahan situasi komunikasi dari pesan refleksif menjadi penutup yang sangat santai. Kesimpulannya adalah alih kode atau kode switching dan campur kode atau kode mixing bukan sekadar fenomena linguistik, melainkan juga memiliki fungsi sosial dan pragmatis. Perpaduan bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris yang digunakan yaitu untuk membangun identitas religius, memperkuat makna motivasional, serta menciptakan kedekatan dengan para audiens. Fenomena ini mencerminkan dinamika bahasa dalam masyarakat bilingual yang menjadikan bahasa sebagai alat ekspresi diri, solidaritas sosial, dan penegasan nilai-nilai spiritual. Baik, sekian dari saya. Atas kekurangan dan kesalahan yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.